Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Kartini dari Prodi PGSD dengan NIM 23140130. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk penilaian hasil ujian tengah semester dari mata kuliah bimbingan konseling Universitas Trilogi. Baik, pada mata kuliah bimbingan konseling ini, saya akan membahas mengenai mutu layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah mengenai pengertian mutu layanan. Nah, di sini, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mutu layanan bimbingan konseling? Nah, di sini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian mutu layanan. Mutu layanan bimbingan konseling secara lengkap dan secara luas mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas, relevansi, dan keberhasilan pelayanan tersebut. Kemudian, penjelasan dari mutu layanan bimbingan konseling di sekolah dasar diantaranya yang pertama, mutu layanan bimbingan konseling melibatkan upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan klien. Dan yang kedua, mutu layanan bimbingan konseling mencakup aspek responsivitas terhadap kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap individu ataupun setiap kelompok. Nah, klien di sini mampu menyesuaikan pendekatan dirinya dan strategi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Dan penjelasan mengenai mutu produk layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini mutu produk layanan bimbingan dan konseling mencakup sejumlah faktor yang sangat penting untuk memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam membantu individu mengatasi masalah mereka dan mencapai pertumbuhan pribadi yang menjadi lebih baik. Nah, di sini ada beberapa mutu produk layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu kompetensi profesional, yaitu konselor yang memberikan layanan harus memiliki kualifikasi yang tepat, termasuk pendidikan formal dalam bidang konseling. Dan yang kedua, yaitu etika profesional. Layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan dengan mematuhi standar etika profesional yang tinggi. Dan yang ketiga, ada ketersediaan dan aksesibilitas. Nah, di sini mutu layanan juga ditentukan oleh ketersediaan dan aksesibilitasnya bagi individu yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, hasil yang dapat diukur. Nah, dari sini evaluasi terhadap hasil layanan konseling penting dalam menilai mutu layanan tersebut. Nah, kesimpulan dari mutu layanan bimbingan konseling adalah dalam keseluruhan mutu layanan bimbingan konseling yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermakna, relevan dan efektif bagi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan upaya kolaboratif antara para profesional bimbingan konseling, kemudian klien, dan stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dari perkembangan yang optimal. Aku qouli hadza, cukup sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan apabila banyaknya kekurangan dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.